Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat Paskah. Puji Tuhan atas kasih dan anugerah-Nya pada hari ini, Minggu 12 April 2020. Dalam rangka mendukung imbauan pemerintah untuk melakukan aktivitas di rumah kita masing-masing, GKI Pondok Indah dapat menyelenggarakan siaran ibadah Minggu Paskah. Majelis Jemaat mengucapkan selamat mengikuti siaran ini dan selamat beribadah bagi seluruh jemaat dan simpatisan. Ibadah Minggu Paskah ini akan dilayankan oleh Pendeta Yoas Adi Prasetya secara online di YouTube channel GKIPI. Silahkan meneduhkan hati dan pikiran sebelum memulai ibadah. Sinar matahari menyapa bumi, mengalahkan kelamnya malam, memberi harapan dari sebuah pengalaman tragedi. Apakah engkau merasakan sapaan hangat sinarnya? Suara kicau burung menyambut hari dengan gembira. Bersoraklah, bernyanyilah. Bangkitlah dan bersoraklah, bernyanyilah dan bermazmurlah bagi Allah. Ibadah Minggu Paskah ini kiranya berlangsung hanya di dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera dari Allah sumber kebaikan menyapamu. Kelamnya malam menelan pengharapan, gelapnya menggetarkan, berhadapan dalam ketakutan terdalam.
namun perlahan dan pasti, secercah sinar mengalahkan kegelapan, membangkitkan pengharapan. Fajar menyingsing membawa kabar bahwa Yesus bangkit. Dia sudah bangkit, sungguh bangkit. Maka bersukacitalah. Yesus mati untuk menebus kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Ia yang tidak berdosa dibuat Allah menjadi dosa karena pemberontakan kita. Oleh karena itu marilah dengan segala kerendahan hati kita mengakui salah dan dosa kita. Secara pribadi kita berdoa. Ya Allah, kami berada di dalam kegelapan, namun cahaya-Mu tidak pernah kalah oleh kegelapan. Menembus semua kegelapan yang paling muram sekalipun, dan Engkau menemukan kami di sana. Tengoklah kami dalam keberdosaan kami, dalam ketidakpercayaan kami, di dalam egosentrisme kami, di dalam ketakutan kami. Kami membutuhkan rahmat Tuhan. Kami membutuhkan sebuah berita bahwa di balik kematian, kehidupan Tuhan sudah berikan. Di dalam Kristus, izinkan kami memohon anugerah Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Amin.
Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Kristus yang bangkit adalah tanda kemenangan iman dan kita tidak lagi terkungkung di dalam dosa. Ia sudah membebaskan kita. Maka saudaraku, nyatakanlah pembebasan Allah itu di dalam keluargamu, di dalam hidupmu. Mari memberi salam, mari memberi maaf satu dengan yang lain. Selamat Paskah. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan. Kami tetap dikepung oleh berita duka di sekitar kami. Namun biarlah sabda sukacita, sabda Paskah ini menerobos masuk ke dalam batin kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Roh yang sama yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Roh yang sama yang kami mohon menerangi hati dan pikiran kami. Bersabdalah Tuhan, agar duka kami boleh direngkuh oleh sukacita Paskah itu. Agar kekhawatiran kami boleh diubah menjadi pengharapan.
agar ketakutan kami boleh Engkau ubah menjadi keberanian untuk mencinta. Agar kubur kosong itu boleh kami tinggalkan dan kami menuju ke Galilea. Bersabdalah, sebab kami umat Tuhan telah siap untuk mendengarkan sabda Tuhan. Di dalam Kristus yang bangkit kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, sabda pada Minggu Paskah ini diambil dari Injil menurut Matius, pasalnya yang ke-28, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Matius 28, ayat yang pertama. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah sabda Paskah. Berbahagialah mereka yang mendengarnya dan melakukan sabda Tuhan itu dalam kehidupan mereka setiap hari. Haleluya. Sahabat sekalian di rumah masing-masing, selamat Paskah. Ketika saya mengucapkan selamat Paskah, terus terang ada rasa getir. Sebab saya mengucapkannya sembari menyaksikan kursi-kursi kosong di depan saya di ruang ibadah ini. Seharusnya kita memadati kursi-kursi itu. Seharusnya semua orang datang dengan memakai pakaian yang terbaik merayakan kebangkitan Tuhan kita. Seharusnya dekorasi yang jauh lebih meriah menghiasi tempat ibadah kita ini. Seharusnya
seharusnya. Dan masih banyak seharusnya yang lain yang kita ucapkan atau setidaknya kita pikirkan. Terlalu banyak kata seharusnya yang bermunculan di dalam benak saya. Bagaimana kita merayakan berita kebangkitan di tengah kematian yang semakin merajalela? Atau mengutip Mazmur yang sangat sendu yang dinyanyikan oleh umat Israel di dalam Mazmur 137 ayat yang keempat. Bagaimana kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing. Setiap jengkal tanah di bumi yang indah ini kini menjadi negeri asing, menjadi situs kematian. Kita diasingkan bahkan di dalam rumah kita sendiri yang ternyata juga tidak terlalu aman. Dan bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan, nyanyian yang seharusnya penuh kegembiraan di tengah semua kepedihan ini? Mungkin perasaan sedih, gelisah, duka cita, dan putus harapan semacam inilah yang juga menguasai Maria Magdalena dan Maria yang lain ketika mengunjungi kubur Yesus yang mereka cintai itu. Dengan sangat dramatis, penulis Matius mencatat paradoks antara mati dan hidup, antara kegelapan kubur dan terang kebangkitan. Sejak ayat yang pertama dikatakan demikian. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu. Kalimat penjelasan ini sesungguhnya memberi sebuah tanda bagi iman kita. Sebab ayat pertama ini juga dapat dibaca begini, saudara. Setelah kematian lewat, menjelang kabar kebangkitan diterima oleh para perempuan itu. Atau dengan kalimat lain, setelah duka cita, menjelang sukacita Paskah. Mari kita simak baik-baik kalimat ini. Tidak dikatakan di sini menjelang Kristus bangkit, tetapi menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu. Apa artinya? Artinya Kristus sudah bangkit. Bahkan tanpa para perempuan itu mengetahui dan menyadarinya. Bahkan sebelum para perempuan itu datang ke kubur dalam duka cita, Allah sudah bekerja membangkitkan anak tunggalnya. Tanpa seorang pun tahu. Barulah belakangan para murid itu, khususnya perempuan itu tahu. Bahkan dijumpai oleh Yesus. Dengan kata lain, pada saat perempuan-perempuan itu masih sungguh berduka, kebangkitan sungguh sudah terjadi. Kemenangan atas maut itu sudah diaktualisasikan oleh Allah kehidupan. Hanya saja mereka belum mengetahui, mereka belum sungguh melihat Yesus yang sudah bangkit. Ternyata semua ada saatnya. Allah sendirilah yang bekerja mendatangkan kebaikan. Semua ada saatnya. Dan saat yang Allah kerjakan itu belum tentu kita pahami dan kita sadari. Kita manusia masih terus menghadapi pasang surut kehidupan. Dan terkadang makin surut, makin gelap, makin muram, makin mendukakan. Tetapi fajar menyingsing itu toh akan datang. Allah di dalam Kristus telah mengalahkan maut bahkan sebelum kita menyadarinya. Dan saat ini pun kita masih
berada di masa muram dan suram, duka dan luka. Sebagian dari kita bahkan ditinggalkan orang yang kita kasihi karena COVID-19 secara tiba-tiba. Semua orang termasuk saya dan keluarga hidup dalam kekhawatiran, sampai kapankah ini semua? Sampai kapankah kita harus menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing ini? Tetapi percayakah Anda bahwa Allah sudah bekerja, sedang bekerja, dan akan terus bekerja? Paskah bukanlah sebuah peristiwa masa silam, tetapi juga peristiwa yang terjadi dan terus terjadi sampai hari ini. Semua ada saatnya, dan hanya Tuhan sendirilah yang tahu, sebab Tuhanlah yang mengerjakannya. Saya mengundang Anda untuk mendengarkan sebuah kidung yang indah yang berjudul Hymn of Promise, yang kiranya meneguhkan kita semua. In the bud there is a flower, in the seed an apple tree, in cocoons a hidden promise. Butterflies will soon be free. In the cold and snow of winter, there's a spring that waits to be. Unweavy until its season, something God alone can see. There's a song in every silence, seeking word and melody. There's a dawn in every darkness, bringing hope to you and me. From the past will come the future, what it holds a mystery, unrevealed until its season, something God alone can see. In our end is our beginning, in our time in vanity, in our doubt there is believing, in our life eternity, in our death a resurrection, at the last a victory, unweaving until its season, something God alone can see. Unweaving until its season, something God alone can see. Semoga kidung yang indah ini sungguh memberkati Anda. Semoga kita semua merasakan apa yang saya rasakan, sebuah pengharapan bahwa suatu saat kita akan dikejutkan bahwa ternyata kita terlambat menyadari Allah sudah bekerja. Bahwa di balik dan di dalam semua yang tampak murung ini Allah ikut berduka dengan kita, tetapi Allah tetap bekerja dan Paskah memberi jaminan itu. Yang kedua, saudara, Paskah ternyata bukan hanya kisah karya Allah di tengah keputusasaan, tetapi Paskah juga adalah kisah penugasan
kisah misi yang berdasar pada pengharapan. Bukan hanya kita menerima karya kebangkitan yang menyelamatkan kita, tetapi kita juga menerima tugas mengerjakan kasih. Pentingnya dua hal ini, antara menerima dan melakukan, iman dan kasih, kebangkitan dan pewartaan itu kita temukan lewat simbol Galilea. Di dalam ayat 7 dan 10, malaikat itu berkata, "Pergilah ke Galilea, di sana engkau akan berjumpa dengan Kristus yang sudah mendahului engkau, Kristus yang bangkit." Galilea saudara adalah awal pekerjaan Yesus. Tetapi Galilea juga adalah akhir dari Kristus yang bangkit. Galilea tidak pernah menjadi sebuah tempat yang netral. Sebab di dalam keempat Injil, Galilea selalu menjadi sebuah simbol pemihakan. Simbol orang-orang miskin, orang-orang menderita dan tersingkir. Dan kesanalah, di sanalah Yesus itu mengarahkan hati, passionnya. Bukan Yerusalem. Yerusalem adalah kota kematian. Di sana Yesus disalib. Walaupun Yerusalem adalah pusat agama, pusat politik, pusat ekonomi. Tetapi Galilea yang tampaknya menjadi tempat yang muram, penuh duka dan penderitaan, adalah kota kehidupan. Sebab ada Kristus di sana. Walaupun dihuni oleh orang-orang yang menderita, tetapi ada sahabat yang bangkit, yang memberi pengharapan. Dengan kata lain, jika para murid ingin melihat Yesus yang bangkit, mereka harus berada bersama dengan orang-orang yang untuknya Kristus datang. Orang-orang Galilea berjuang bersama dengan mereka. Dan hanya dengan cara itulah mereka akan berjumpa dengan Kristus yang bangkit. Berjumpa dengan kebangkitan. Betapa paradoksalnya berita Paskah ini. Yerusalem, kota Shalom, kota yang dianggap membawa kehidupan, justru menjadi situs kematian. Sebaliknya Galilea, kota yang terasing dan terpinggir itu, justru menjadi situs kebangkitan. Maka di masa pandemi ini, ketika semakin banyak orang terpapar kemiskinan, kerapuhan ekonomi, kerapuhan medis dan sosial, merekalah yang makin sukar untuk hidup secara manusiawi karena dagangan yang tidak laku, pekerjaan yang hilang, kepala rumah tangga yang sakit, kekasih yang mati, dan lain sebagainya. Mereka terpaksa hidup dalam situasi Galilea. Dan hari ini saya ingin katakan kepada Anda, Kristus tidak kita jumpai di gedung-gedung gereja yang kosong ini. Kristus kita jumpai di Galilea hari ini. Dimanapun itu. Maka mari kita konkretkan Paskah ini dengan menaruh perhatian pada orang-orang Galilea masa kini. Kreatiflah dalam mencinta. Pakai segenap cara yang tak lazim untuk tetap berusaha menjaga jarak aman, tetapi tetap mencintai. Untuk memberi hati dan perhatian kepada mereka yang berputus asa, terpuruk karena COVID-19 ini. Dan semoga Anda akan berjumpa dengan Kristus yang bangkit. Sama seperti para murid yang tertunda mengalami perjumpaan dengan Kristus. Karena mereka toh harus menjumpai Yesus di Galilea. Maka biarlah kegembiraan
yang penuh dari Paskah tahun ini sedikit tertunda. Karena kita harus tetap menjumpai Yesus di Galilea. Sekalipun tetap kita berada di rumah masing-masing. Karena Roh Kudus akan memberi kita kreativitas. Cara yang beraneka ragam untuk mencintai Kristus dan orang-orang Galilea itu. Maka teruslah berpengharapan. Teruslah melangkah. Teruslah menemukan Dia di Galilea. Sebab Kristus yang bangkit sudah mendahului kita di sana. Selamat Paskah. Amin. Marilah secara bersama kita ikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudaraku kita menaikkan doa-doa syafaat kita di hari gembira ini. Kita berdoa. Kami berdoa ya Allah, kehidupan bagi keluarga-keluarga yang berduka karena kekasih mereka yang harus meninggalkan mereka karena penyakit yang mereka derita. Hiburkanlah mereka dalam pengharapan Paskah, dalam keabadian yang menjadi warna iman percaya kami. Hiburkanlah mereka. Kami berdoa bagi para frontliners yang harus tetap bekerja untuk memelihara dan memperjuangkan kehidupan para dokter, perawat, petugas medis, petugas ojol, satpam, penjaga toko, petugas kebersihan, dan masih banyak orang-orang lain yang justru dengan karyanya membuat kehidupan bagi orang lain tetap dimungkinkan. Lindungilah mereka, kuatkanlah mereka. Kami berdoa bagi orang-orang yang rentan karena COVID-19 ini. Mereka yang di hari-hari ini mengalami depresi dan panic attack, mengalami kemurungan dan kekhawatiran. Hiburkanlah mereka. Bersamalah dengan mereka ya Allah. Kuatkanlah mereka. Kami berdoa bagi orang-orang yang kami kasihi di rumah kami, di rumah sebelah kami. Saudara-saudara kami yang tidak mungkin kami temui karena situasi ini. Dimanapun mereka berada, kiranya rahmat dan belas kasih Tuhan tetap menyertai mereka. Ya Allah,
Di tengah kemurungan dunia ini, kami terus berpengharapan pada satu saat semua ini akan berakhir. Sebab kami tahu bahwa Tuhan terus bekerja. Oleh karena itu kami juga berdoa untuk para ilmuwan yang terus berusaha keras untuk menemukan vaksin bagi virus ini. Kami berdoa bagi pemerintah dan seluruh aparat negara untuk menata hidup bersama dengan kebijakan-kebijakan terbaik bagi negeri kami. Engkau mendengar juga doa-doa yang tak terucap dalam hati kami masing-masing. Jawablah sesuai dengan belas kasihan Tuhan. Kami himpun seluruh doa kami ini dengan tetap mewarnainya dengan sukacita Paskah yang kami terima pada hari ini. Dan kami membawanya di dalam nama Kristus yang bangkit, yang telah mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas kesalahan. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, dengan penuh syukur, mari kita bawa persembahan kita dengan didasarkan firman-Nya dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Bapak, Ibu, Saudara yang rindu memberikan persembahan dapat memberikannya melalui nomor rekening yang tertulis di layar kaca atau scan barcode yang disediakan. Mari kita bernyanyi, Sudahkah yang terbaik ku berikan, dari NKB 199, bait 1 dan 3. Sudahkah yang terbaik ku berikan,
Mari kita berdoa. Berita kebangkitan-Mu membuat kami memiliki harapan untuk menjalani hari esok. Pakai kami Tuhan, agar mampu menabur kebaikan untuk menolong sesama kami. Terimalah persembahan ini, kuduskanlah, agar semakin banyak sahabat yang menyaksikan hadirnya fajar baru dalam kehidupan mereka. Amin. Kata Yesus, janganlah takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Yesus sudah berada di Galilea, berada di antara mereka yang tertindas. Yesus berada di antara mereka yang menderita, berada di tengah-tengah air mata dan ketakutan umatnya. Dia berada di sana, maka ke sana jugalah saudara pergi, dan Anda akan melihat Tuhan. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku, jalan berkat-Mu memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi Dikau, beri bantuan-Mu di mana perlu. Yesus mengutus Engkau. Pakailah aku, jalan berkat-Mu memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Maka terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kegembiraan Paskah mengalahkan kekhawatiranmu di tengah dunia yang penuh lara ini. Kiranya di dalam Yesus yang mati, Allah menuntunmu ke dalam malam gelap, agar engkau berjumpa dengan wajah Allah yang penuh dengan belas kasih. Kiranya kebangkitan Kristus memberimu pengharapan pada langit dan bumi baru yang Allah tengah kerjakan. Kiranya Roh Kudus mengaruniaimu fajar menyingsing setelah malam dingin itu berlalu. Kiranya Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menuntun dan merengkuhmu menuju Galilea kehidupan. Allah besertamu. Amin. Halle, halle, haleluya. Halle, halle, haleluya. Halle, halle, haleluya. Haleluya,
mendengar suaramu. Buka mataku melihat mereka yang membutuhkan. Sentuh hatiku ya Tuhan, mencintaimu lebih lagi, sehingga mereka menemuimu di dalam. Temuiku Tuhan, di langkah hidupku. Buka